warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah kombinatorika akan membahas mengenai teorema multinomial dan teorema pigeonhole. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Sumawiyah Hasibuan, kedua Saripah Utari Panjaitan, dan yang ketiga saya sendiri Julaika Panjaitan. Teorema multinomial. Teorema multinomial adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan atau lebih dari dua peubah atau variabel. Teorema yang pertama, untuk bilangan positif n, t, koefisien x1 pangkat n1, x2 pangkat n2, x3 pangkat n3, sampai dengan xt pangkat nt dalam ekspansi x1 ditambah x2 ditambah x3 sampai dengan xt pangkat n adalah n faktorial per n1 faktorial kali n2 faktorial dikali n3 faktorial sampai dengan nt faktorial. Dengan nt adalah bilangan bulat 0 lebih kecil sama dengan ni lebih kecil sama dengan n untuk semua 0 lebih kecil sama dengan i lebih kecil sama dengan t. Dan n1 ditambah n2 ditambah n3 sampai dengan nt. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan koefisien dari x pangkat 2 kali y pangkat 3 dalam ekspansi x ditambah 3y pangkat 5. Penyelesaian. Bentuk ekspansi dari x ditambah 3y pangkat 5 adalah sigma k sama dengan 0 sampai 5 kombinasi 5, k dikali x pangkat 5 dikurang k dikali 3y pangkat k. Jadi, koefisien dari x pangkat 2 dikali y pangkat 3 dalam ekspansi x ditambah 3y pangkat 5 adalah kombinasi 5, 3 dikali x pangkat 2 dikali 3y pangkat 3 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali x pangkat 2 dikali 3y pangkat sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 1 faktorial dikali 3 faktorial dikali x pangkat 2 dikali 3y pangkat 3 sama dengan 10 x pangkat 2 dikali 9y pangkat 3 sama dengan 90 x pangkat 2 y pangkat 3. Maka koefisien dari x pangkat 2 dikali y pangkat 3 dalam ekspansi x ditambah 3y pangkat 5 adalah 90 x pangkat 2 dikali y pangkat 3. Teorema 2. A1 ditambah A2 ditambah sampai dengan angka pangkat n sama dengan sigma dari P1 ditambah P2 sampai dengan PK sama dengan n dikali n faktorial per P1 faktorial dikali P2 faktorial sampai dengan PK faktorial dikali A1 pangkat P1 dikali A2
1018 faktorial per 1000 faktorial dikali 500 faktorial dikali 500 faktorial dikali 18 faktorial. Teorema Pigeonhole. Teorema pertama, prinsip Pigeonhole. Jika n tambah 1 atau lebih objek ditempatkan ke dalam n kotak, maka terdapat paling sedikit satu kotak yang memuat 2 atau lebih objek tersebut. Bukti. Misalkan, jika n merpati ditempatkan pada M rumah merpati di mana n lebih besar dari m, maka terdapat rumah merpati yang memuat paling sedikit 2 merpati. Untuk membuktikan pernyataan prinsip Pigeonhole ini, kita gunakan kontradiksi. Misalkan, kesimpulan dari pernyataan tersebut salah, sehingga setiap rumah merpati memuat paling banyak 1 merpati. Karena ada M rumah merpati, maka paling banyak M merpati yang bisa dimuat. Padahal ada N merpati yang tersedia dan N lebih besar dari M, sehingga kita dapatkan sebuah kontradiksi. Teorema kedua, jika F merupakan suatu fungsi dari suatu himpunan sehingga X ke suatu himpunan terhingga Y dan mutlak X lebih besar dari mutlak Y, maka fx1 sama dengan fx2 untuk beberapa x1, x2 elemen X di mana x1 tidak sama dengan x2. Bukti. Menggunakan prinsip Pigeonhole bentuk kedua dengan mengasumsikan X sebagai himpunan merpati dan Y sebagai himpunan rumah merpati. Selanjutnya, kita memasangkan merpati X ke rumah merpati Fx karena jumlah merpati lebih banyak dari rumahnya. Maka terdapat paling sedikit 2 merpati, X1, X2, elemen X yang dipasangkan ke rumah merpati yang sama, yaitu Fx1 sama dengan Fx2 untuk beberapa X1, X2 elemen X di mana X1 tidak sama dengan X2. Teorema ketiga, generalisasi prinsip Pigeonhole. Jika F merupakan suatu fungsi dari suatu himpunan terhingga X ke suatu himpunan terhingga Y, di mana mutlak X sama dengan N mutlak Y sama dengan M dan N per M sama dengan K, maka terdapat paling sedikit K anggota X1, X2 sampai dengan XK elemen X sedemikian sehingga Fx1 sama dengan Fx2 sama dengan titik-titik sama dengan Fxk. Bukti. Andaikan kesimpulan salah, maka terdapat paling banyak N per M sama dengan min 1 sama dengan K kurang 1 anggota X1, X2 sampai XK kurang 1 elemen X sedemikian hingga Fx1 sama dengan Fx2 sama dengan titik-titik sama dengan Fxk kurang 1. Dengan asumsi ini, maka banyaknya anggota X paling banyak adalah M kali K kurang 1 lebih kecil dari M K kurang 1 tambah 1 sama dengan M kali N per M sama dengan N, yang merupakan sebuah kontradiksi. Oleh karena itu, terdapat paling sedikit K anggota X1, X2 sampai dengan XK elemen X sedemikian sehingga Fx1 sama dengan Fx2 sama dengan titik-titik sama dengan Fxk.
Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.